Pada zaman dahulu kala, di desa Labulalar, hiduplah keluarga yang sangat rukun, tentram, dan begitu bahagia. Sang suami bernama Seman dan sang istri bernama Jena. Menginjak tahun ke-10 rumah tangga mereka, Pak Seman dan Bu Jena tak kunjung dianugerahi anak oleh Sang Maha Pencipta. Hal inilah yang membuat mereka memutuskan untuk memelihara kucing jantan berbulu belang sebagai pelipur lara karena tak jua dikarunia keturunan. Kucing itu diberi nama Chung. Tugas Chung sehari-hari adalah menghalau tikus di atas lumbung padi Pak Seman. Jika ada suara tikus sedikit saja, seketika itu pula Chung memburu tikus tersebut. Setiap hari, setelah diberi makan dengan lauk kepala ikan pancaran, Chung bergegas kembali ke tempat rondanya, yaitu di atas lumbung padi. Pak Seman dan Bu Jena sangat menyukai sifat dan tabiat Chung, karena ia begitu patuh pada tugasnya sebagai seekor kucing penjaga, agar tikus tidak menyusup ke lumbung padi mereka. Singkat cerita, Pak Seman dan Bu Jena pergi ke pasar untuk membeli bahan pangan. Chung bersorak gembira karena ia membayangkan saat Pak Seman dan Bu Jena pulang ke rumah, ia akan makan dengan lauk lezat, kepala ikan pancaran segar kesukaannya. Faktanya, selain membawa ikan pancaran segar, Pak Seman dan Bu Jena juga membawa seekor kucing. Dengan mata membelalak, Chung melihat kucing baru yang dibawa Pak Seman dan Bu Jena dari pasar tersebut. "Chung," panggil Pak Seman pada kucingnya. "Ini kubawakan teman agar kamu tidak kesepian. Kucing Anggora, namanya Boy." Ketika dipanggil, si Boy tertegun di pangkuan Pak Seman. Si Boy pun ingin berlari untuk bersembunyi ketika dipelototi oleh Chung. "Boy," sapa Pak Seman sambil mengelus lembut punggung si Boy. "Kenalkan, itu Chung, temanmu bermain," ucapnya. "Chung, Boy tidak mengerti bahasa Sumbawa. Apabila kamu ingin ngobrol, kamu harus berbahasa Indonesia ya," ungkap Pak Seman sambil terus mengelus lembut punggung si Boy. Si Boy pun makin manja karena tak henti-hentinya dielus oleh Pak Seman. Besar kepala, celetuk Chung dalam hati. Meskipun kesal melihat tingkah si Boy di pangkuan Pak Seman, hal tersebut tidak membuat Chung dengki. Tibalah waktunya makan. Chung dihidangkan ikan pancaran segar oleh Bu Jena. Sedangkan si Boy dihidangkan makanan yang berbeda dan sudah barang tentu aromanya lezat. Si Chung pun tertarik melihat makanan si Boy. "Loh, kok makanan si Boy berbeda dengan makananku?" celetuknya dalam hati sambil mengendus mangkuk makanan si Boy. Disangka makanannya akan dirampas, si Boy pun mengamuk. Dalam beberapa detik, pipi si Chung dicakar oleh si Boy dengan kuku tajamnya sampai berdarah. Si Chung naik pitam. "Hei, kau bodok bareng kaya, no tak mun senyaman nate, ada kerik momen selamat, nyong." Chung berpuisi menggunakan bahasa Sumbawa, yang artinya, "Hei, siapapun kamu wahai kucing asing, jika kamu tidak bisa menyenangkan hati sesama, maka hidupmu tidak akan tenang." "Nyong, masa bodoh apa katamu?" saut si Boy menggunakan bahasa Indonesia. Chung berang bukan kepalang. Ia begitu geram hingga ingin menyerang si Boy. "Jangan banyak tingkah ya, ingin berkuasa. Padahal kamu baru masuk ke rumah ini," pakik Chung dengan kemarahannya yang membara. Si Boy geram karena tidak mengerti bahasa Sumbawa. Ia mengira dirinya disalahkan oleh Chung. Tak butuh waktu lama, si Boy seketika menyerang Chung hingga terpental. Chung melawan dan mereka pun bertengkar hebat. Mendengar suara gaduh dari perkelahian kucing, Pak Seman gusar seraya datang membawa sebilah kayu. Chung diabaikan, sementara si Boy langsung diangkat dan diperiksa kondisinya. Ketika dilihatnya si Boy terluka, Pak Seman naik pitam. Chung diusir dengan sebilah kayu dan kata-kata yang melukai hatinya.
Chung menghindar, ingin menerkam lagi. Tapi urung sebab kayu di tangan Pak Seman hampir mengenai punggungnya. Chung tersisih, kena marah pula dengan kata-kata pedas bernada mengusir. Dengan terseok-seok, Chung berlari tidak tentu arah membawa perasaan sedih karena dihardik dengan sebilah kayu. Chung cemburu karena dibandingkan dengan kucing lain. Chung merasa dirinya tak pernah melakukan perbuatan tercela dan kesalahan apapun selama ini. Bahkan hanya diberi makan dengan kepala ikan pancaran pun tak apa baginya. Justru si Boy, kucing yang baru datang itu bertingkah. Makanannya saja dibeli khusus di toko dan dihidangkan dengan cara yang istimewa pula. Padahal ia hanya kucing pemalas. Sudah menjadi takdirnya, Chung diusir dengan menggunakan kayu. Punggungnya terlampau sakit. Chung berjalan terseok-seok, pergi tanpa tahu arah dan tujuan. Di mana ia merasa letih, disitulah ia singgah untuk sekedar beristirahat. Chung merasa sedih meratapi nasibnya. Sementara si Boy dimanjakan dan dituruti segala keinginannya. Aku baik mau inta nih. Dede ulik pangkalompo. Hit parak ku pesak sih. Lirih Chung sambil menangis. Seraya berpuisi di sepanjang perjalanannya mencari tempat singgah. Yang artinya, aku pasrah menjadi budak di lumbung padi. Apapun itu yang menjadi takdirku, ku terima. Hari demi hari berganti. Chung tak kunjung pulang ke kediaman Pak Seman dan Bu Jena. Lumbung padi tempat Chung harusnya menjaga padi dari tikus-tikus liar, kini sudah begitu banyak didatangi tikus-tikus. Sementara itu, si Boy bersantai-santai di dalam rumah. Jangankan menangkap tikus, mendengar suara tikus saja si Boy langsung lari terbirit-birit dan bersembunyi ketakutan. Sungguh kucing penakut dan manja. Pak Seman menyesal karena telah memukul Chung. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Chung sudah pergi. Tak ada satupun yang tahu kemana ia pergi. Selepas kepergian Chung, padi di lumbung pun sudah tak terselamatkan dari tikus karena tak ada yang menjaganya. Tutuk si ka bodok desa, kak tok si pabuat aje, ilang tuh santuri tangis. Yang artinya, sungguh benar bahwa Chung hanyalah seekor kucing kampung biasa. Akan tetapi, saya sudah tahu tabiat serta perilakunya yang selalu baik dan membantu. Ketika ia pergi, saya pun merasa benar-benar kehilangan. Pak Seman berpuisi sambil merintih mencari keberadaan Chung, si kucing kesayangan, sembari menahan air matanya.